Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas emiten BMTR, di mana emiten ini sudah mengeluarkan laporan update tahun 2023, dan saya rasa ini merupakan emiten yang paling ditunggu-tunggu ya kabar baiknya, karena untuk beberapa periode belakangan harga sahamnya turun terus, dan ditambah lagi dengan adanya beliau Pak Loh Keng Hong yang memiliki saham ini di kisaran harga 200-an, dan ternyata harga saham ini sekarang tidak mengalami yang namanya peningkatan signifikan atau belum ya, dan sekarang dia menuju ke harga terakhir kalau tidak salah dia harga 230-an ya, dan pada saat saya membuat video ini kalau tidak salah dia sudah berada di angka 232 ya. Mungkin banyak ekspektasi dari teman-teman investor kenapa emiten ini tidak terangkat naik harganya, padahal dari fundamental cukup menarik dan tentunya ada peran Pak Loh Keng Hong di emiten ini ya. Nah, kira-kira seperti apa? Langsung saja. Yang pertama untuk gambaran sahamnya secara umum, emiten ini memang sampai dengan pada saat saya membuat video ini di angka 232 per lembar saham. Nah, kalau kita lihat secara all time ya grafiknya, dia hanya mengalami peningkatan 16% ya dari tahun semenjak emiten ini IPO. Dan memang harga tertinggi itu pernah diraih di tahun 2012 atau 2013, yaitu kurang lebih menuju angka 2.500-an ya. Dan setelah itu dia turun terus, dan kalau terlihat dari tahun 2020 dia harganya terkonsolidasi terus ya di harga 200-an. Nah, apakah memang menarik atau ada hal lain yang mengakibatkan emiten ini tertahan lama di harga kurang lebih 200-an ya? Kenapa tidak langsung ke 300 atau 400 ya teman-teman? Mungkin itu harapan investor ya. Nah, mungkin di sini saya akan coba mengulik beberapa poin dari sisi fundamental maupun teknikal seperti biasa ya teman-teman. Baik, yang pertama dari sisi fundamental. Nah, kita melihat dari labanya dulu ya. Tentunya emiten itu memang yang mengakibatkan suatu emiten itu menarik tentunya karena performa atau labanya yang cukup menarik. Nah, kalau kita lihat di sini untuk BMTR ini terjadi penurunan laba sebenarnya teman-teman. Dari tahun 2021 dia menurun terus ya, di tahun 2022 juga mencapai angka 1,1 triliun dan di tahun 2023 ini malah hanya 677 miliar ya labanya. Ya walaupun memang terjadi penurunan, ini masih bisa dikatakan memiliki laba ya, performanya masih bagus. Tapi memang adanya penurunan signifikan. Dan ini saya rasa cukup signifikan nih dari periode sebelumnya. Di angka 1,1 triliun tahun 2022, sekarang dia menuju ke angka 677. Kurang lebih menurun 50% ya teman-teman kalau kita lihat dari grafik ya. Nah, kira-kira hal apa saja? Saya lanjutkan ke laba ruginya ya. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi pendapatan, dia memang terlihat menurun ya. Di tahun 2022 dia mencapai 12 triliun untuk pendapatannya, dan di tahun 2023 menurun lagi 2 triliunan kurang lebih. Ya memang dari beban langsungnya dia menurun ya, dari 6,4 menuju ke 6,1. Tapi penurunan pendapatan itu saya rasa sangat signifikan teman-teman, 2 triliun. Nah, itu yang membuat saya rasa penurunan laba dari emiten ini sangat-sangat signifikan. Nah, kalau kita ulik lebih dalam lagi, pendapatan yang 10 triliun ini dari mana saja? Nah, ini juga saya mengambil kondisi pendapatan dari 2022 di-compare dengan 2023. Nah, kalau kita lihat ya, untuk dari iklan sendiri, sumber pendapatannya itu dari yang pertama non-digital ya. Non-digital ini yang menurun signifikan ya teman-teman, dari 5,287 menurun menjadi 4,077 ya, kurang lebih 1 triliunan. Dan dari iklan digital dia juga meningkat tapi tidak signifikan menurut saya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman investor mengira untuk emiten ini karena sekarang masyarakat pada umumnya lebih concern dengan yang namanya platform-platform lain ya, seperti misalnya YouTube, Netflix, dan lain sebagainya, ataupun lebih suka menonton siaran-siaran televisi itu dari media digital ya, seperti misalnya dari YouTube ataupun misalnya dari TV digital gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk pendapatan digitalnya itu juga tidak nendang ya menurut saya teman-teman.
sebenarnya ada apa sih teman-teman gitu ya. Kalau memang dia dari sisi digitalnya itu sudah cukup bagus, harusnya sih pendapatan dari digital ini meningkat signifikan, setidaknya menggantikan pendapatan dari non-digital gitu ya. Nah, sini sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih mungkin minat masyarakat untuk menonton televisi itu sebenarnya atau sepertinya sudah menurun ya teman-teman. Itu menurut saya pribadi. Karena orang lebih banyak menyukai platform-platform digital seperti misalnya Netflix ataupun YouTube dan sebagainya. Nah, kemudian dari konten dan IP juga, dari konten juga tidak menurun ya. Kalau kita lihat di sini dari 1,7 triliun menurun menjadi 1,2 triliun. Nah, kita lihat mungkin selera masyarakat yang sudah bergeser ya teman. Dan kemudian dari subscription memang ada peningkatan ya dari 422 ke 498, tapi tidak terlalu signifikan menurut saya teman-teman. Makanya kita lihat tadi pendapatan itu menurun 2 triliun ya. Nah, kira-kira ini sampai kapan ya? Nah, ini sekalian tambahannya ya, dari TV berbayar dan broadband. TV berbayar juga di sini menurun. Nah, jadi sebenarnya overall pendapatan itu menurun ya teman-teman dari segala sisi ya. Walaupun tadi yang kalau kita lihat meningkat tapi tidak signifikan itu dari digital, pendapatan iklan digital, dan juga dari subscription ya. Ya mungkin subscription itu dari channel YouTube dari BMTR ya, dari MNC ya, seperti itu ya. Tapi dari pendapatan lainnya, poin-poin yang lain itu menurun semua ya teman-teman. Nah, itu yang jadi saya juga menjadi melihat adanya pesimisme mungkin ya dari pasar, kenapa harganya tidak diangkat. Karena mungkin ada yang beranggapan emiten ini harus punya inovasi baru nih, sehingga nanti akan meningkatkan pendapatan dari iklan maupun konten dan juga hal-hal lainnya. Oke lah, kita katakan dari non-digital itu menurun karena masyarakat pada umumnya sudah beralih ke platform yang digital ya. Tapi setidaknya kalau memang emiten ini sudah memiliki yang namanya platform digital, harusnya dari iklan digital maupun hal-hal lain itu meningkat. Tapi kalau kita lihat di sini belum ya. Nah, ini mungkin manajemen harus lebih berinovasi ya untuk meningkatkan core bisnisnya dari sisi digital ya. Karena nanti semakin ke depan memang yang non digital itu pasti akan tergerus ya terus menerus. Kalau kita lihat dari laporan tahun sebelumnya juga pendapatan non digital ini sudah tergerus ya secara perlahan-lahan ya teman. Oke, baik, kalau kita lanjutkan ke historis ekuitas. Kalau ekuitas sih saya acungi jempol ya untuk emiten BMTR. Dia rata-rata kenaikan ekuitasnya itu dalam 6 tahun terakhir ya sampai 2023 itu 12% ya. Jadi emiten ini cukup bagus meningkatkan ekuitasnya. Tapi bisa saja memang karena emiten ini tidak membagikan dividen, jadi seluruhan labanya itu walaupun memang tadi tidak signifikan ya dari labanya, tapi ditahan semua menjadi ekuitas ya. Itu yang mengakibatkan kenaikan ekuitasnya itu cukup ganas ya teman-teman. Dan kemudian juga kalau kita lanjut ke historis utangnya juga menurun signifikan. Nah, ini tadi yang berkontribusi positif menurut saya ke kenaikan ekuitasnya yang sangat signifikan. Nah, dari sisi likuiditas sebenarnya emiten ini sangat bagus ya teman-teman. Dia utangnya sangat-sangat rendah. Kalau kita bandingkan ekuitas dengan utangnya, jumlah utang ini hanya 0,49 dari ekuitasnya. Jadi tidak ada masalah untuk permasalahan likuiditas ya di sini teman-teman. Dan penurunan ini juga saya lihat sangat bagus ya. Sangat signifikan penurunannya dari 9 triliun di tahun 2022 menurun menjadi 7,6 triliun. Jadi overall menurut saya dari performa peningkatan ekuitas maupun penurunan utang, emiten ini sangat bagus. Kemudian dari posisi kas, ini juga saya rasa cukup menarik ya teman-teman, karena dari tahun ke tahun terlihat terjadinya peningkatan ya. Sampai dengan 2023 ini saya rasa cukup signifikan ya. Kasnya itu sudah mencapai 1,997 triliun. Jadi tidak ada masalah sih menurut saya untuk fundamental emiten ini ya. Mungkin tadi memang karena performanya saja yang turun. Nah, dari sisi EPS dan ROE, yang pertama di grafik atas ini kita lihat grafik EPS ya. Earning per share itu jelas ya, di tahun 2023 turun signifikan ya, dibandingkan 5 tahun terakhir. Yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir itu sebelum angka 41 ini berada di angka 55. Dan saya rasa sih 41 ini sangat signifikan penurunannya sebanding dengan penurunan laba tadi yang menurun 50% ya teman-teman. Nah, kemudian dari ROE-nya juga di grafik yang bawah, ROE-nya juga signifikan sekali penurunannya teman-teman. Nah, ini yang saya sangat jadi ragu sebenarnya. ROE-nya juga menurun
mencapai angka 4,35 dan rata-rata ROE 5 tahun terakhir itu memang sebenarnya bagus ya di angka 9. Tapi entah kenapa penurunan di tahun 2023 ini jebol dari rata-ratanya menurut saya. Karena kalau kita lihat dari tahun 2018 ini, rata-rata ROE itu selalu di atas 5 ya. Tapi entah kenapa ini sudah turun ke angka 4. Nah ini yang saya katakan tadi performanya memang tidak baik-baik saja di tahun 2023 ini. Nah, bagaimana dengan historis harga saham? Nah, dari harga saham juga memang wajar sih teman-teman kalau saya rasa ini menurun ya. Karena kalau saya rata-ratakan ini selama setahun, ya rata-rata sahamnya ini sudah menurun sesuai dengan fundamental sebenarnya ya. Di angka 232-an. Nah, kalau kita lihat tadi grafik EPS dan ROE-nya, ya sebanding dengan historis pergerakan harga sahamnya. Jadi menurut saya wajar sih harga sahamnya memang belum dikerek naik ya. Karena performanya yang masih belum bagus. Nah, kita sudah melihat fundamentalnya. Sekarang bagaimana sih sebenarnya prediksi harga fundamentalnya? Apakah di harga 232 itu wajar atau gimana teman-teman? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, harga BMTR sekarang itu di angka 232. PBV dan PER yang terjadi itu, yang pertama PBV-nya di angka 0,25. Ya, sepertinya memang sangat under value teman-teman. Tidak dihargai setengah dari harga ekuitasnya juga. Kemudian dari PER-nya di angka 5,68. Itu juga saya rasa masih sangat under value ya. Dan kalau kita lihat, untuk PBV satunya ya, untuk dihargai book value itu sebenarnya di angka 939 per lembar saham. Jadi sangat-sangat jauh teman-teman. Dan kemudian untuk PER 10 juga wajar menurut saya pribadi di angka 408. Jadi katakanlah kita kombinasikan ya, PBV 1 dan PER 10 itu seharusnya di angka 674. Dan memang harga sekarang sih di angka 232 itu menuju ke harga 674 itu saya rasa masih sangat possible ya. Ya tentunya harus dibarengi dengan peningkatan performa atau laba ya. Dan potensi yang mungkin diperoleh ya, kalau memang menuju ke angka 674 itu kurang lebih 2 bagger teman-teman, hampir 2 bagger di angka 190%. Nah ini tergantung teman-teman investor saja apakah ini bisa dijadikan sebuah peluang atau memang teman-teman investor pesimis dengan performa ke depannya. Nah kemudian dari sisi prediksi historis ya, dari rata-rata PBV dan PER secara historis, memang di sini tadi untuk rata-rata PBV-nya itu di angka 0,47 secara historis dan rata-rata PER-nya di angka 5,18 kan. Jadi kalau kita lihat untuk PBV 0,47 itu harusnya dihargai di angka 441 dan PER 5,18 harusnya dihargai di angka 211. Memang kalau dari sisi laba atau pendapatan sih memang sangat jauh ya, menurun, bahkan lebih rendah dari harga saham sekarang yaitu di angka 211. Tapi seperti biasa saya kombinasikan PBV dan PER historis itu berada di angka 326 per lembar sahamnya. Jadi di harga sekarang juga saya rasa sangat rendah ya, sangat jauh gapnya. Dan kalau memang dia menuju ke angka 326, ada potensi gain tuh teman-teman di angka 40%. Nah ini yang membuat menarik sebenarnya ya. Walaupun memang performanya tuh sangat lagi tidak baik-baik ya. Performanya turun, sangat-sangat turun. Tapi kalau dari sisi valuasi sih sebenarnya emiten ini cukup jauh sih di bawah harga wajar ya. Walaupun dengan kondisi performa yang menurun sekarang gitu teman-teman. Ya bagaimanapun juga tetap balik ke keputusan teman-teman. Yang saya utarakan di sini itu menurut analisis saya pribadi. Kalau tadi berdasarkan prediksi fundamentalnya seharusnya 2 bagger, ada potensi kemungkinan apalagi didukung dengan penghasilan ataupun performa yang meningkat. Dan kalau sekarang secara historis juga saya rasa terlalu jauh ya dihargai di angka 232 ya. Dia harusnya setidaknya dihargai di angka 300-an teman-teman. Di angka lebih tepatnya 326. Sehingga potensi gainnya itu berada di angka 40%. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah kita lanjut ke analisis teknikal. Nah dari sisi teknikal itu tadi yang saya katakan teman-teman, emiten ini masih berada di titik konsolidasinya ya. Ya mungkin ini diakibatkan masih adanya keraguan dari big fund ya untuk mengakumulasi emiten ini. Walaupun memang ternyata Pak Loh Keng Hoong itu sudah memiliki emiten ini ya di angka 200-an ya. Nah, apakah itu tidak cukup sebenarnya sentimen untuk membuat emiten ini naik, mengkerek emiten ini, kira-kira begitu. Nah, berarti bisa disimpulkan sebenarnya untuk Pak Loh Keng Hoong itu bukan dikatakan seorang bandar ya teman-teman. Jadi mungkin ada
beberapa teman-teman investor yang menganggap Pak investor itu bandar, saya rasa sih tidak. Dia sama dengan status kita investor retail ya. Dan kalau kita lihat di sini secara teknikalnya, memang support di angka 230-an itu ya, di bawah 250 itu saya rasa sudah menjadi titik support kuat ya. Karena di sini juga terjadi pemantulan. Tapi bisa saja teman-teman, kalau kita lihat ya, di sini emiten ini kan belum bisa menghasilkan candle bullish juga nih secara bulanan. Bisa saja dia memang turun ke angka 200-an. Tapi kalau menurut saya sih sudah terlalu rendah ya teman-teman, di harga di angka 200 ya. Nah itu sih menurut saya pribadi juga tidak wajar. Gimana dengan pendapat teman-teman? Boleh di komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah kemudian kalau memang emiten ini bullish nanti menghasilkan candle bullish, tentunya dia akan pasti menuju ke angka 300-an ya teman. Kalau di sini saya akan coba menarik garis horizontal di sini di angka 300 saja teman-teman ya. Di angka 300 ataupun 320-an ya. Nah, tapi tetap jaga money management ya teman-teman. Kalau memang dia teman-teman mencoba masuk di harga sekarang, bisa saja karena momentumnya ini juga saya rasa sudah oversold ya. Dia kemungkinan akan menguat ke harga 280-an ya di harga mediumnya. Dan kalau memang dia bisa breakout, bisa menuju ke angka 300. Dan kalau memang tadi bisa menuju ke angka 300, 326 menurut harga historis itu bisa saja diraih teman-teman. Tapi dengan waktu time frame yang cukup panjang ya. Nah mungkin teman-teman berpikiran ya, kapan ini harga saham ini akan menuju ke angka 400 ataupun bahkan 600 ya, karena memang secara valuasi masih under value ya, ini wajar-wajar saja tadi. Kalau kita lihat secara fundamental juga dihargai di angka 600 sih masih wajar ya kalau secara fundamental ya. Nah tapi menurut saya hal itu akan terjadi kalau misalnya performa dari emiten ini akan membaik ke depannya teman-teman. Untuk kita perlu diingat jangan terlalu optimis dengan harga suatu saham ya teman-teman. Jangan terlalu berharap karena masih banyak juga emiten ataupun saham lain yang lebih bagus ya. Kalau kita memang mau menganalisis secara detail ya teman-teman, terutama fundamentalnya. Nah setelah analisis teknikal, teman-teman investor kita lanjutkan ke analisis sentimen ya, atau news yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan emiten ini ke depannya. Nah, di sini saya ada mengambil 3 news. Mungkin teman-teman investor juga sudah mengetahui ini. Di sini saya hanya merefresh kembali. Yang pertama, perlu kita ingat ya, untuk BMTR ini selalu melepas saham MNC yang merupakan anak perusahaannya. Dan kalau kita perhatikan ya, perusahaan MNC ini sebenarnya dia mempunyai induk atau holding itu BHIT ya. Saham BHIT itu memiliki saham BMTR. Dan kemudian saham BMTR juga memiliki saham MNCN, dan MNCN juga tentunya memiliki anak perusahaan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, saya juga kurang suka sih dengan yang namanya anak perusahaan ataupun holding ya teman-teman. Karena seolah-olah itu kayak membuat sebuah perusahaan itu, seperti misalnya BMTR ini menjadi saham cangkang ya, atau emiten cangkang menurut saya. Karena yang memiliki atau menyumbang penghasilan terbesar itu dari anak-anak perusahaannya kalau kita lihat dari laporan keuangannya. Nah, itu yang menurut saya kurang menarik sih sebenarnya dari emiten ini. Terlepas tadi memang dari sisi valuasi dia sudah cukup murah ya. Dan di sini juga terdengar kabar BMTR ini melepas saham MNCN. Berarti kalau menurut saya pribadi sih adanya ketidakpercayaan juga dari pengendalinya untuk keberlangsungan terutama anak perusahaannya ke depannya. Nah itu perlu diwaspadai ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita juga sudah tahu isu adanya merger antara BMTR dengan MNCN anak perusahaannya. Nah, ini sebenarnya sudah dari tahun 2022 ya teman-teman. Tetapi sampai sekarang di tahun 2024 belum ada kabar yang jelas. Ini yang saya ambil dari news yang kedua ya. Di sini atas nama Pak Nyoman ini menegaskan bursa tidak mengatur mengenai tenggat waktu pelaksanaan merger. Nah, untuk merger itu sendiri memang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Kalau tidak salah di tahun 2023 kemarin dia sudah, atau belum ya, kalau tidak salah itu belum juga ditentukan dari RUPS kapan mergernya. Manajemen itu baru merilis juknis untuk mergernya di tahun 2024 yang rencananya. Tapi sampai dengan sekarang sih sebenarnya belum ada rencana ya, atau belum ada action plan yang jelas dari manajemen gitu. Nah kemudian dari news yang selanjutnya, karena di sini ada Pak Loh Keng Hong ya yang punya saham BMTR. Tentunya Pak Loh Keng Hong saya rasa
ada analisis tersendiri ya kenapa masih bertahan di emiten ini. Karena dari sisi laba juga tadi ya kurang lebih 50%, dan di sini emiten newsnya itu menegaskan susut 42% ya, jadi sisa 600-an miliar. Nah, ini yang saya sebenarnya agak concern ya teman-teman. Kalau memang pendapatannya ini sudah menurun, apakah ada potensi kedepannya akan meningkat kembali? Kalau kita berkaca ke periode-periode sebelumnya, tahun politik itu sudah lewat ya teman-teman. Oke, mungkin nanti kita bisa katakan di tahun 2024 kuartal pertama adanya peningkatan pendapatan. Tapi seharusnya di tahun 2023 akhir juga pendapatannya sudah harus meningkat ya teman-teman. Karena periode kampanye juga sudah dimulai dari akhir tahun 2023. Nah, tapi saya juga kurang terlalu spesifik mengetahui hal itu gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas sih menurut saya untuk mendapatkan performa yang sangat menendang ya dari emiten ini, dia harus melakukan inovasi teman-teman. Kalau memang inovasinya belum ada, dan saya rasa untuk rencana merger itu tidak bisa dijadikan sebuah patokan atau inovasi ya yang membuat emitennya akan naik. Karena sebenarnya sama saja. Untuk MNCN itu merupakan bagian dari BMTR gitu ya. Jadi hanya memerger atau menggabungkan anak perusahaan ke induk. Ya sama saja, laporannya juga tetap sama ya. Nah, mungkin itu teman dari beberapa media ya. Tetap balik ke teman-teman investor, tapi menurut saya pribadi untuk emiten ini sebaiknya wait and see dulu ya teman-teman, karena bisa saja penurunannya menurun kembali ke harga 200-an. Kalau kita bilang Pak Lok yang sudah ada di dalam, tentunya kita tidak bisa menyamakan kondisi kita dengan beliau ya, karena beliau memiliki cash flow yang cukup tinggi. Jadi masih memiliki yang namanya titik aman ya, karena memiliki free cash atau fresh cash yang cukup banyak nanti untuk mengakumulasi kalau memang turun kembali gitu ya. Tapi apapun itu tetap keputusan berada di tangan teman-teman investor, karena memang secara valuasi juga ini sudah sangat rendah ya teman-teman. Menurut saya tidak wajar sih dihargai di angka 232. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten BMTR. Boleh teman-teman tinggalkan komentar kalau memiliki pendapat yang berbeda dengan analisis saya. Boleh klik like dan subscribe teman-teman untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.